karya Tuhan. Nah, di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa? Upah dosa adalah maut. Maut Itu kan kata kematian. Paulus. Saya hendak tanya Paulus, Tuhan. Emang sekarang kan, Paulus sudah jadi Tuhannya? berarti Paulus nggak laku ya. Kata-kata Paulus nggak laku ya. Tuhan yang kubilang, Tuhan di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa? Coba, di mana Tuhan mengatakan itu? Ada mewariskan dosa, nggak ada spesifik. Nggak ada spesifik Nggak dikatakan tuh ada ada. mewariskan dosa. Kalian itu memfitnah. Kok Kami itu memfitnah? dengarkan dulu. Jadi, Adam itu keturunannya dan keturunan iblis diputuskan untuk bermusuhan. Nah, pola yang dibangun Kristen adalah memusuhi Adam. Berarti Kristen ini kok jadi kau yang pandai-pandaian ngajari kekristenan? Nah, sekarang kalau Anda tidak memusuhi Adam, coba tunjukkan di mana Anda bisa mendapatkan materi Adam itu mewariskan dosa. Coba, di mana tuh? Kan sudah dikatakan Tuhan, upah dosa adalah maut. Kan Tuhan sendiri yang ngomongnya. Di mana itu tertulis? Upah dosa maut itu siapa Tuhanmu yang berkata seperti itu? Tuhan Paulus. Inilah kamu, saudara. Dikatakan di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunan iblis dan keturunan Adam akan bermusuhan. Nah, cerminan yang kau tunjukkan kepada kami umat Islam, kalian itu benci kepada Adam. Berarti kalian ini adalah keturunan siapa? Keturunan Adam atau keturunan iblis? Maumu apa? Ayo. Maumu kami ini keturunan iblis, ya udah nggak apa-apa keturunan iblis. Bukan maumu apa? Cerminan. Nggak masalah ya Juma. Kau tuduh kami keturunan iblis, ya udah nggak Cerminan masalah. yang kau perlihatkan di dalam beragama adalah kebencian kepada Adam. Sedangkan yang membenci Adam itu keturunan iblis. Siapa membenci Adam? Nah, kalau hendak membenci Adam, kenapa kamu fitnah? Kenapa siapa fitnah Adam? Kau yang memfitnah. Sekarang kamu mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa, itu ilmu dari mana? Ya, siapa yang memfitnah Adam? Kok Ya, sekarang kalau kau? tidak fitnah, sekarang kalau Kristen tidak memfitnah Adam, di mana Siapa? dalilnya? Mana Kristen memfitnah Di mana Adam? dalilnya Adam mewariskan dosa? Itu dulu selesaikan. Tetapi Kan tetapi, dosa wariskan. tetapi, mana tetapi, mana tetapi. Kalau tidak benci, kalau tidak benci, kalau tidak benci, Anda bisa menunjukkan mana dalilnya Ada mewariskan dosa itu mana? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kalian berani mengatakan Ada mewariskan dosa. Begitu kejam Adam ini sampai dia harus mewariskan dosa kepada keturunannya. Miliaran manusia menanggung dosa karena dia, gitu maksudnya. Gini Juma, kan dia kan makan buah itu kan udah jatuh ke dalam dosa, Bimo. Kamu gimana sih? Dia jatuh ke dalam dosa, oke. Ya sudah kan, berarti kan mewariskan dosa kan? Loh, inilah yang saya tanya. Di mana dia mewariskan dosa? Ilmu dari mana? Anda sesederhana itu kemudian Anda memfitnah Adam dengan mengatakan Adam itu mewariskan dosa. Dia kan Sesederhana itu. Bisikan apa yang mempengaruhi Anda? Apa yang mempengaruhi Dia sudah Anda? dilarang. Apa Jangan yang memakan mempengaruhi Anda sampai Anda berani mengatakan Adam mewariskan dosa? Apa yang mempengaruhi Anda? Paham nggak? Dia sudah dilarang. Jangan makan buah di tengah taman itu. Tetapi dimakan. Setelah dimakan, kan Adam kan jatuh ke dalam dosa. Adamnya jatuh ke dalam dosa. Ya terus? Dia jatuh ke dalam dosa. Ya, terus? Yang saya pertanyakan, mewariskan dosa kepada keturunannya itu dalilnya mana? Dalilnya mana? Dia kan makan buah di tengah taman. Kamu nggak ngerti. Kalau dia nggak makan buah itu, mungkin manusia tidak berdosa. Kamu paham tidak? Kok pakai mungkin? Kau masih mengatakan mungkin, tapi tuduhanmu sudah kau lancarkan. Itulah bukti bahwa kau itu keturunan setan. Bukan keturunan Kejadian setan, tiga, kejadian Kalian yang tiga, keturunan dengar, setan. dengar, Yang dengar, tidak dengar, tahu. dengar. Kamu harus dengar Kejadian juga. 3. Saudara, saya kasih dalil ya. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu setan dengan keturunan perempuan ini, keturunan Adam maksudnya. Kan begitu. Artinya bahwa terjadi silang sengketa antara apa yang Adam kemudian turunkan kepada keturunannya, yaitu kemampuan untuk membedakan baik dan jahat. Kan begitu. Nah, sekarang ketika Tuhan memproklamirkan adanya permusuhan antara manusia dengan setan,
Kristen posisinya di mana sekarang ini? Nah, Manusia, begini. pro kepada manusia. Sabar dulu. Saya jawab. Pro kepada, sabar dulu Bang. Nanti saya kasih waktu. Iya. Kristen di mana posisinya? Pro kepada setan atau pro kepada Adam? Di saat Kejadian 1 nomor 28, anak Adam, laki perempuan diberkati. Dan juga di dalam kitab Kejadian 5 nomor 2, anak Adam, laki perempuan diberkati. Itu cerminan yang muncul kemudian. Sedangkan Anda tampil mengatakan bahwa Adam itu keturunannya dikutuk. Saya bertanya dong, yang membisikkan Anda bahwa keturunan Adam itu dikutuk sementara Tuhan mengatakan diberkati itu siapa? Jawab. Oke, saya jawab ya. Iya. Nah, ini rekam ini. Nah, berhubungan Zuma mengambil dari kitab Kejadian kan kitabnya orang Kristen, kan? Yahudi. Keturunan Adam itu ditempel. adalah orang Kitabnya Yahudi Kan tuh begitu. pencuri. Kitabnya dengar Yahudi dulu, tuh. dengar. Perbaiki Kau dulu dengar. mulutmu. Tadi kau Rapikan ngomong, mulutmu dulu. aku dengar. Jangan pakai dengar lagu. jangan pakai apa? Kau dengar dulu. Jangan Aduh. pakai nafsu ngoceh aja, iblis. pakai roh aja kau besok Kitab cuma. Kejadian Dengar dulu itu orang kitabnya ngomong. orang Yahudi. Cabut dulu. Dengar dulu. Cabut dulu. Ya, Cabut dengar. dulu. Cabut dulu. Kau Kejadian dengar. itu kitabnya Yahudi. Nah, artinya kau ini anak setan berarti. Orang yang suka dengar. mengklaim punya orang punya dia itu anak setan. Dengar dulu. Berhubungan Kejadian itu dari Bible, ada juga di Bible. Oh iya, Bible hasil itu- curian. Oke, lanjut. Iya, Bible itu kitab Hasil curian, orang Kristen. udah. Iya, Hmm. ya, terserah. Nah, Ya memang fakta jadi- gitu kok. Apa pula Iya, kau ini? jadi yang keturunan Adam itu adalah yang percaya tentang kitab Kejadian. Nah, yang keturunan iblis itu yang nggak percaya tentang kejadian. Ya, contohnya kalian kan begitu. Sekarang pertanyaan saya. Tahu itu. Sekarang keturunan- pertanyaannya tahu itu yang saya. iblis. Pertanyaan Betul, saya, Allah yang iblis itu. Pertanyaan saya tadi apa, Bang? Pertanyaan saya tadi apa? Yang Dijawab iblis itu dulu, punya. dijawab dulu. Pertanyaan saya tadi apa? Dosa waris Adam itu didapatkan dari Tuhan mana? mengatakan laki perempuan keturunan Adam diberkati. Nah, Anda mengatakan keturunan Adam itu dikutuk karena mewarisi dosa kutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang membisikkan Anda tanpa dalil bahwasanya Adam mewariskan dosa? Silakan. Iblis atau Tuhan? Ada memang mewariskan dosa. Buktinya kan Tuhan melarang. Saya jangan tidak makan. minta Anda kemudian berargumentasi. Yang saya tanya, siapa yang membisikkan Anda mengatakan Adam mewariskan dosa? Kalau Tuhan jelas di dalam kitab Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Ini gimana? Ini pura-pura gak ngerti. Saya baca dalilnya ya. Allah memberkati mereka. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Jangan bangkitkan amarah saya, Bang. Beda-beda. Diam, Bang. Ya, diam. Ya. Nanti ku maki kau anak setan. Beda. Kejadian Kau bisa baca. Kejadian Baca. 1 nomor 28. Aku baca dulu, Bang. Hei. Bang, aku baca dulu, Bang. Sama Aku beda. baca dulu, Bang. Oh, sama beda kan? Aku baca dulu ya. Ada huruf Allah O di situ. memberkati mereka. Nggak ada huruf O. Allah memberkati. Astagfirullahaladzim. Betul-betul ini tabiat setan, anjing, anak lonte, anak babi. Inilah kalau sperma babi yang jadi manusia gini. Kejadian 1 nomor 28. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah, bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini yang diperintahkan beranak cucu di sini siapa? Adam dan Hawa diberkati. Kejadian 2, Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Diberkati. Yang dikutuk itu iblis. Kejadian 3. Yang dikutuk iblis. Nah, Anda kemudian datang tuh mengatakan Adam mewariskan kemudian dosa kutuk kepada keturunannya. Kalau di Islam selesai kami, nggak ada itu fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Adam itu diampuni. Tidak ada dosa diwariskan kepada keturunan karena dia sudah diampuni. Boleh Nah, kasih dalil, Juma?
sekarang saudara mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Betul. Di mana Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada turunannya? Oke. Itu dalilnya di mana? Silakan. Kejadian 2 Ya. Kejadian 2 ayat 18. Ayat 17 ya. Oke. Ini tentang manusia di Taman Eden. Kejadian Ya. 17. Tetapi ini kata Tuhan nih ya, tetapi Tidak buah baik. dari pohon, tetapi buah dari pohon pengetahuan. Kau baca apa? Kau baca dalil berapa itu? Kitab mana? Kejadian 2 ayat 17 ya. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Ini kata Tuhan ini langsung nih. Mati enggak? Oke, sebentar ya, biar kita berpetunjuk sama Enggak kau lu cuma nyambung lu. lah. Jadi ini ayatnya ya. Biar ku balik lu kameranya nih. Kejadian 2 ayat 17 nih. Jadi pada saat Adam memakannya, ada kabur pula kameraku nih. Pastilah Adam akan mati. Makanya karena pemberontakan dosa itu, Adam dan keturunannya pasti akan mati. Makanya sampai saat ini semua orang pasti mati karena memakan buah pohon kehidupan ini. Oke. Jadi itu kau katakan dosa waris. Ya dosa diwariskanlah yang diwariskan. Kematian itu warisan. Jadi upah Masya dosa Allah. adalah mati. Yang kematian kita ini cuma adalah upah dosa. Kan Ya. itu. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh. Oke. Jadi ketika dikatakan pada hari engkau memakannya, di mana kamu makan pasti kamu mati, kan gitu. Betul. Nah, Adam nggak mati. Kemudian ketika ini dijadikan sebagai dosa waris, itu cuma akal-akalan gereja. Oh jangan bilang kayak gitu, pantang. Nggak boleh kayak gitu kau bilang ajaran orang lain. Saya bertanggung jawab. Jangan apa tanggung Saya jawabmu? katakan itu akal-akalan. Kenapa? Kok jadi kau yang pandai-pandian bilang akal-akalan? Tunggu dulu. Gantian dulu ke bro. Tunggu dulu, saya belum selesai. Itu akal-akalan. Kenapa? Karena mereka ingin menjual Yesus. Yesus kemudian mati untuk nebus dosa tersebut. Nggak boleh lo Pertanyaannya, bilang ajaran orang akal-akalan. pertanyaannya, kalau bukan akal-akalan, pertanyaannya, apakah ketika Yesus sudah menebus dosa itu manusia sudah nggak mati? Itu dulu. Oh, dia harus warisan itu tetap dijalani, kematian Berarti itu. akal-akalan. Akal-akalan. Tadi Oh, katanya salah. Yesus mati untuk menebus manusia Betul. dari Sekarang dosa yang dibawa Adam dari Ganbi Eden. Apa Ada itu? penjelasan. Mati. Nah, ternyata setelah Yesus mati manusia masih bermatian. Akal-akalan.